Saudara, TNI Angkatan Udara kembali menyalurkan bantuan pangan bagi warga korban banjir dan longsor yang masih terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan disambut warga yang berbondong-bondong mengambil apa saja yang diberikan untuk bisa bertahan hidup di pengungsian. Saudara, saat ini kami berkesempatan kembali untuk mengikuti rangkaian pemberian bantuan logistik melalui jalur udara dari TNI Angkatan Udara dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara, di mana saat ini kami sudah dengan heli Caracal dengan tail number HT7204 sudah membawa sebanyak atau seberat 2 ton bantuan terdiri dari beras, kemudian air mineral, sampai dengan bahan pangan lainnya yang kemudian harapannya ini dapat membantu dari warga yang terisolasi. Nanti akan ada 2 titik pembagian bantuan ini, saudara, yang dimana nantinya akan diberikan di salah satu kecamatan yang terisolasi, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang diketahui masih menjadi salah satu daerah yang terisolir akibat bencana alam dari banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Kita akan lihat bagaimana proses pembagiannya, ikuti kami. Helikopter Caracal dengan nomor ekor HT7204 terbang dari Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Tujuannya adalah Kabupaten Aceh Tamiang untuk membagikan 2 ton bantuan yang telah disiapkan bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di daerah yang masih terisolasi di Aceh Tamiang. Di sela perjalanan, terlihat kerusakan alam yang terjadi akibat longsor dan banjir. Setelah beberapa saat terbang, heli Caracal milik TNI Angkatan Udara berhasil mendarat di salah satu titik. Warga yang melihat kedatangan heli langsung berlari untuk menyambut bantuan yang diberikan. Tua muda, semua berlari ke satu titik untuk mengambil apa saja yang bisa didapatkan untuk dibawa pulang bagi keluarga di pengungsi. Warga menyebut ini adalah bantuan yang baru pertama kali didapatkan sejak bencana terjadi. Mas, izin wawancara, Mas. Ya. Sama Kompas. Oke. Dengan Mas siapa, Mas? Andre, Mas Andri. Mas Andri dari Kampung Dalam ya? Kampung Durian. Ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Oke. Gimana kondisi rumah? Tenggelam habis semua, Kak. Sejak kapan Mas berarti mengungsi? Hah? Mas mengungsi? Masih mengungsi. Sejak kapan? Apa? Terus kebutuhan apa yang Mas? Seminggu 1 hari nih, 8 hari dah. Minggu. Listrik. Gak ada, putus total. Air bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Ini bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Durian belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Kondisi tak jauh berbeda juga kami temui di titik kedua penurunan bantuan. Pengungsi bahkan berlari menerjang lumpur banjir agar bisa mendekat dan mengambil bantuan. Hanya dalam waktu singkat, 2 ton bantuan telah didistribusikan langsung pada pengungsi yang membutuhkan. Dapat menyambung hidup, itulah yang jadi harapan. Saudara, saya sudah tiba kembali di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara setelah tadi menyalurkan bantuan ke daerah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kurang lebih selama 1 jam tadi kami melalui via udara dengan metode landing begitu, dengan disalurkan langsung tadi dibantu oleh prajurit dari TNI Angkatan Udara. Kita akan bertanya sebenarnya teknis pendistribusiannya seperti apa dan juga kesulitan ataupun kendala yang dialami sejauh ini terkait dengan penyaluran seperti apa. Sudah bersama dengan saya ada Kapten Penerbang Fadil dari Skadron Udara 8. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Boleh sebelah sini? Oke, biar semuanya dapat ya. Oke, Cap, mungkin bisa dijelaskan dulu tadi ngirim bantuan ke Aceh Tamiang ke mana saja? Untuk kami sendiri tadi di Aceh Tamiang, di daerah Tualang Cut, kemudian di daerah Bupati Aceh, sama di daerah Desa Dalam.
Selain daerah-daerah itu tadi pagi sudah memberi bantuan kemana saja? Untuk tadi pagi sendiri kita sudah memberikan bantuan di perbatasan di Kampung Mekarsari dengan Kampung Durian di daerah Aceh Tamiang juga. Untuk masyarakat sendiri karena kita menggunakan helikopter, di belakang kita ada namanya terlotor. Sehingga terlotor ini tidak bisa terlihat oleh pilotnya di depan. Sehingga tidak boleh diizinkan untuk lewat melintasi di bagian belakang pesawat. Kemudian untuk kuas pesawat sendiri sangat besar. Sehingga apabila warga atau masyarakat hendak masuk ke dalam ke pesawat itu, dia harus menundukkan kepala dan juga dapat saling membackup dengan yang lainnya karena akan terdorong oleh hostnya pesawat itu sendiri. Itu resikonya. Kemudian apabila memang sangat besar hostnya, barang yang kita berikan kemungkinan akan terbang apabila tidak segera dipegang atau diamankan oleh masyarakat. Demikian, Kak. Terima kasih. Masih ada hari-hari esok untuk memberikan bantuan. Terima kasih, Cap. Dan semuanya terima kasih. Keren sekali hari ini. Terima kasih banyak. Saudara, itu tadi saya sempat ikut juga di hari Karakal ini untuk memberikan distribusi ke Kabupaten Aceh Tamiang. Kita harapkan tentunya bahwa bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan warga-warga yang terdampak dan daerah terisolir bisa sesegera mungkin bisa dapat dijangkau agar Agar harapannya kita sama-sama saling bahu-membahu untuk bisa menghadapi bencana alam ini. Nanda Aprilia Andika Hadiat, Kompas TV melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.